Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Human Capital. Terima kasih yang udah ngumpulin tugasnya. Maaf, baru pagi ini saya buka streamnya. Tadi malam ada yang ngingetin, Pak, ngumpulinnya di mana. Karena sekarang tuh nggak tahu ya, suka lupa aja bikin streamnya ya. Tapi ya silakan ya, streamnya masih ada waktu, silakan dikumpulin aja tugasnya di streamnya ya. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin, nggak melanjutkan secara direct sih ya, tapi kita membahas hal-hal yang krusial dalam kehidupan manusia bekerja. Kemarin kita sudah bahas work passion, sekarang kita akan bahas tentang happiness at work. Ya, jangan lupa absen dulu di Google Classroom sesuai jadwalnya. Kalau misalnya kalian ada kendala, nggak bisa absen dan atau ada kendala apa, silahkan kontak aja ya. Seperti biasa, kuliah ini tapping. Saya harap sih kalian bisa menyesuaikan diri, kalian bisa nonton sesuai dengan waktu kalian senggangnya gitu ya. Senggangnya kapan? Silahkan tonton aja. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi insight. Nggak akan terlalu panjang hari ini, Happiness at Work. Tapi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi insight buat penelitian teman-teman. Saya udah tahun lalu saya meneliti ini, tahun ini juga kemungkinan saya akan meneliti ini untuk ada tujuan tertentu lah ya, ada tujuan khusus saya meneliti ini. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik penelitian tentang happiness at work, boleh silahkan ya. Karena kan teman-teman nanti semester depan kan MedPen 2 ya. Saya nggak tahu namanya akan MedPen 2 atau udah diubah jadi seminar skripsi. Kalau udah jadi seminar skripsi, kalian harus menyiapkan apapun itu namanya, sebenarnya kalian harus menyiapkan sebuah proposal penelitian untuk skripsi teman-teman. Kalau kalian misalnya penelitian happiness at work, otomatis otomatis saya akan berharap bisa merekrut teman-teman karena ini sejalan dengan penelitian saya ya. Jadi silahkan kalau yang suka boleh diteliti ya. Kemarin ada yang nanya tentang passion at work passion ya. Jadi saya mau review sedikit, recap sedikit. Jadi work passion itu kan ketika sebuah kegiatan kita melakukan sesuatu ya, kegiatan ini sangat menyenangkan buat kita, terus jadi terinternalisasi ke dalam identitas kita, ke dalam self kita. Kegiatannya bisa macam-macam, bisa kegiatan hobi, bisa kegiatan interaksi dengan orang lain misalnya, dan namanya kegiatan salah satunya juga bekerja. Makanya ada yang namanya work passion, karena kegiatannya itu berupa pekerjaan yang jadi passion. Pertanyaannya kalau misalnya kita sedang berusaha menyukai kegiatan tersebut, itu udah passion belum? Itu belum passion gitu. Itu kita masih berusaha beradaptasi mencari apa nikmat dari si kegiatan ini. Misalnya kalian masuk kuliah di psikologi. Nah, saya lagi berusaha mencari senangnya kuliah di psikologi apa. Nah, itu kita belum masuk ke passion. Itu kita masih dalam proses adaptasi. Tapi kalau misalnya kalian udah menyenangi psikologi, pertanyaan berikutnya, apa alasan kalian senang psikologi? Kalian senang psikologi sampai kalian mengaku bahwa kalau misalnya di sosmed, ya anak-anak psikologi suka pakai caption gini. Saya nggak tahu teman-teman ada yang pakai gini nggak? Your next psychologist katanya gitu kan ya. Itu kan udah terinternalisasi itu ke dalam dirinya sampai bilang I'm your next psychologist. Saya itu atau I'm your future psychologist. Saya tuh psikolog masa depan kalian semua gitu. Nah kan kayak gitu ya. Jadi kan itu udah terinternalisasi bahwa saya seorang calon psikolog. Saya seorang yang belajar ilmu psikologi. Nah pertanyaannya, kenapa sampai seperti itu? Kenapa kalian suka psikologi? Kenapa kalian mau bilang bahwa I'm your future psychologist misalnya? Apa karena kalian memang senang menemukan kenikmatan di psikologi atau karena misalnya faktor eksternal?
Ketika saya masuk psikologi, orang meng-approve saya, menganggap saya pinter. Maka itu bisa jadi obsessive passion. Kalau misalnya harmonius, itu dari internal. Memang saya suka aja. Gitu. Saya nggak peduli dengan omongan orang lain. Yang penting saya suka. Itu harmonius. Gitu. Prinsipnya secara simpel tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih mencari, itu belum passion. Kalau kalian udah suka, itu passion. Gitu ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke happiness at work. Seperti biasa, saya sebenarnya merindukan kuliah nulis di papan tulis. Karena kadang-kadang ada satu topik di kepala saya, misalnya ya, ketika saya harus bikin PPT dulu, itu PPT itu jadi kayak memenjara pikiran gitu kan. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa bebas mengungkapin sesuatu karena saya terkekang oleh PPT gitu ya. Jadi hari ini seolah-olah saya udah 2 pertemuan, seolah-olah saya nulis di whiteboard, kita nulis di virtual whiteboard ya. Kemudian di sini ada virtual whiteboard di Zoom. Saya record ini pakai Zoom. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya keperluan untuk untuk record video, bisa juga pakai Zoom ya. Oke, sekarang kita akan bahas happiness at work. Siapa sih orang yang nggak mau happy? Ya kan? Semua orang pengen happy. Orang pacaran pengen happy. Orang nikah pengen happy. Orang kuliah pengen happy. Bahkan kan kayaknya semua ekspektasi orang tuh kayak, saya pengen kuliah di kampus A, kayaknya happy ya, kuliah di sana kayaknya seneng deh. Gitu kan. Ekspektasinya orang untuk happy. Semua orang pengen happy. Walaupun kalian misalnya anak imo, misalnya kalian tahu anak imo juga pengen happy. Nah, anak imo terlalu kelam, tapi sebenarnya pengen happy juga ya. Jadi intinya adalah happiness itu tujuan orang-orang. Bahkan di pekerjaan pun sebegitu pentingnya happiness. Kenapa penting? Sebagian besar umur manusia tuh habis di tempat kerja sebenarnya. Setiap harinya ya. Karena kalau misalnya sehari 24 jam, kita tidur 8 jam lah sebut aja ya. Berarti sisa 16 jam. 16 jam, misalnya dengan perjalanan di Bandung yang jalannya semakin riweuh, ya, macet, anggaplah asumsi kita kalau pergi harus menghabiskan waktu sejam, pulang pergi 2 jam, berarti udah kepotong lagi 2 jam dari 16, berarti tinggal 14 jam. 14 jam kita habisin di kantor dari jam 8 sampai jam 5, 9 jam. Berarti sisa 5 jam. Ya. 5 jam ditambah makan, mandi di rumah, makan sarapan di rumah, mandi pagi, makan malam di rumah, dan misalnya mandi sore, anggaplah kita ambil sejam, berarti tinggal 4 jam di rumah. Dia hanya punya waktu di rumah 4 jam, di kantor 9 jam, tidur 8 jam, dan yang lain-lainnya tuh ya, tadi perjalanan dan lain-lain beberapa jam. Jadi sebetulnya makin paling besar di kantor. Itu kalau kantornya normal jam 8 sampai jam 5. Kalau misalnya ngambil lembur, berarti lebih lama lagi. Jadi betapa pentingnya setiap hari kita happy di tempat yang paling menghabiskan waktu kita. Gitu. Kerja dari umur, let's say dari umur 25 lah. Pensiun di umur 50 ya kalau pekerja korporat biasa. Berarti 25 tahun itu kita kerja. Umurnya misalnya kita ngikutin umurnya Nabi Muhammad, dia 63 tahun kan. Berarti sisa tuh 38. 38, kalau misalnya sekolah diambil juga termasuk bekerja, SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, 12, tambah kuliah 4, 16. Berarti 38 kurangi 16, sisanya 22 tahun. Gitu ya, jadi tetap banyak banget porsi kerja di umur kita. Gitu. Makanya harus happy.
Sesungguhnya happy itu apa sih? Yang bikin happy, salah satu yang bikin happy itu adanya emosi positif. Ya, betapa pentingnya emosi positif dalam pekerjaan. Orang kalau misalnya kerja emosinya negatif, gampang stres, nggak bisa mengeluarkan ide-ide, ya kan? Nggak bisa berinteraksi sosial dengan baik, gitu. Itu gara-gara orang emosinya negatif. Kerjaannya ribut mulu, mau orang pengen berantem, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya emosinya positif, itu lebih banyak manfaatnya. Bisa lebih kreatif, bisa lebih jernih nanggepin feedback dari atasan, bisa punya ide-ide cemerlang, bisa ngebantu rekan kerja dengan organization citizenship behavior-nya kan. Kita mau OCD emosinya harus positif dong. Nggak bisa kalau emosinya negatif gitu ya. Gimana caranya kita ngebantu orang lain kalau kitanya sedang punya emosi negatif gitu ya. Nah, yang menarik adalah salah satu penelitian bilang gitu ya, kalau misalnya ini katanya Lyubomirsky tahun 2005, jadi dia bilang bahwa happiness itu bawaan traits katanya. Jadi penelitian Lyubomirsky 2005, cukup lama ya, udah 16 tahun yang lalu. Jadi happiness itu bawaan traits. 50% dipengaruhi oleh personality. Bawaan dari genetik. Dia nyebutnya genetik ya. Jadi traits personality. Ada orang yang memang cenderung mudah bahagia, ada memang orang yang sulit untuk bahagia. Kalau misalnya kita bicara tadi nyambung ke emosi, personality kan ada emotional intelligence, ada emotional stability, ada neuroticism, gitu ya. Jadi orang-orang yang mudah terkena emosi negatif, otomatis akan lebih sulit untuk happy, gitu. 50% dipengaruhi oleh personality. 40% itu dipengaruhi oleh modifikasi perilaku. Jadi kalau kita bisa memodifikasi perilaku kita, memodifikasi cara kita memandang orang lain, cara kita memandang dunia, cara kita berpikir, itu bisa membuat kita lebih happy. 10%-nya, itu 50, 40, 90 ya, 10%-nya itu faktor sosial. Jadi ketika kita happy, sebetulnya 90% itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari impact orang lain. Gitu. Ya, jadi kalau memang pengen happy, kita pengen bahagia di hidup, kita sendiri yang bikin, bukan orang lain. Kita nggak bisa ngabisin waktu menyalahkan orang lain karena kita nggak bahagia, gitu ya. Karena orang lain hanya menyumbang 10%. Kalau memang sosialnya tidak mensupport kita bahagia, maka kita bisa mencari kebahagiaan sendiri. Apa yang bikin kita bahagia, itu yang kita lakukan. Misalnya contohnya kayak gitu ya. Jadi happiness itu 90% dipengaruhi oleh diri sendiri. Dari personality bisa diubah kan? Personality kan ada personality yang bisa diubah, ada personality yang nggak bisa diubah. Berarti dari 50% itu ada yang bisa diubah. 40% modifikasi perilaku kita, kita mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain, belajar cara untuk mengevaluasi diri sendiri, belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri, itu bikin happy. Ya, jadi 90% kita yang bikin happiness kita, termasuk dalam pekerjaan, gitu ya. Nah, apa sih di pekerjaan yang menunjukkan bahwa seseorang tuh happy? Itu banyak banget. Kita pakai teks aja deh ya. Jadi kalau dulu teman-teman belajar PIO, biasanya dipisah-pisah. Sekarang happiness at work itu, saya suka variabel happiness at work karena dia sangat komprehensif gitu. Dia merangkum semua hal positif di organisasi. Orang happy maksudnya, dia pasti punya job engagement. Dia pasti punya job involvement. Kan? Salah misalnya. Involvement.
dia mentalnya akan engage terhadap pekerjaannya. Dia akan involve, akan mau ikut terlibat terhadap project-project misalnya atau kegiatan-kegiatan yang ada di kantor. Kemarin kita bahas tentang counterproductive work behavior. Salah satunya menarik diri secara kognisi atau secara perilaku. Itu kenapa? Karena itu lawannya dari job involvement. Dia nggak mau terlibat terhadap kegiatan yang ada di kantor karena nggak happy. Siapa lagi otomatis nih yang paling umum kita lihat itu job satisfaction. Orang kalau puas pasti akan happy. Nggak ada orang puas tapi tidak happy. Orang tidak puas, orang nggak puas nih ya, nggak terlalu puas tapi masih happy, masih bisa. Dia masih bisa kayak ya udah kita cari positifnya, kita cari hikmahnya, bisa bahasa gitu. Tapi kalau nggak puas, tapi kalau misalnya happy tapi tidak puas, tidak happy tapi puas, itu agak bisa aja tapi kayaknya agak jarang. Gitu ya. Job engagement, job involvement, job satisfaction, apa lagi? Job commitment misalnya. Jadi dia komit terhadap pekerjaannya, dia komit sama perusahaan, tidak mudah tergoda misalnya untuk bekerja di tempat lain ya karena dia happy. Masalahnya menarik adalah happy ini enggak urusannya cuma tentang duit gitu ya, nggak tentang gaji. Ada orang di luar sana dia ada orang di luar sana dia tuh gajinya gede tapi dia nggak happy. Misalnya pindah ke tempat kerja yang gajinya lebih kecil tapi dia merasa lebih happy gitu. Karena happiness itu kan ada faktor internal dan faktor eksternal. Dia juga bukan cuma urusan benefit gaji aja. Ada juga misalnya orang-orang yang dia kerja di korporat, posisinya udah di atas. Secara awam kita akan melihat dia mestinya happy karena gajinya pasti gede, puluhan juta dan lain-lain. Tapi ternyata enggak, dia berhenti terus dia bikin usaha kecil-kecilan karena mungkin itu membuat dia lebih happy. Kenapa bikin happy? Karena dia, ini tambah lagi nih, ada namanya, sebutlah job autonomy. Itu salah satu orang happy juga, yang bikin happy itu ada job autonomy. Jadi pegawai beda dengan jadi wirausaha. Kalau jadi pegawai itu kan gimana atasan nyuruh ayo kita ikut. Tapi kalau jadi wirausaha, dia bisa ngatur pekerjaannya sendiri. Gitu. Kalau kata almarhum Bob Sadino bilang, bos-bosnya kita jadi di perusahaan orang, tetap kita pegawai. Tapi walaupun kita kacung di perusahaan sendiri, itu tetap kita bosnya, ibaratnya gitu lah ya. Karena kita yang punya bisa ngatur pekerjaan kita sendiri. Terus apakah di perusahaan nggak ada job otonomi sama sekali? Ya nggak juga. Banyak juga kok pekerjaan yang bisa memberikan atau perusahaan yang memberikan keleluasaan job otonomi ke seseorang. Tapi itu jadi salah satu faktor, bisa jadi salah satu faktor orang pergi dari perusahaan nggak happy karena tidak ada job otonomi. Gitu. Oke, nah sekarang kita pakai panah dulu ya. Nah, apa aja sih faktor yang bikin orang happy dalam pekerjaan? Gitu ya. Nah, kalau tadi kan ada yang orang gajinya gede, terus dia pindah ke kantor yang gajinya nggak terlalu besar. Kenapa nih? Karena orang happy itu ada dari faktor pekerjaannya, ada faktor motivasi sosial. Ya.
Jadi ada pekerjaannya, kalau misalnya tadi yang contoh orang berhenti kerja, ya orang berhenti kerja karena misalnya, jadi happiness at work itu dipengaruhi sebenarnya oleh dua. Happiness itu secara umum tadi udah kita bahas ya, internal dan eksternal. Kalau misalnya at work, pakai at work dalam pekerjaan sebenarnya bisa dipengaruhi oleh pekerjaannya, ya, dan oleh motivasi sosial. Motivasi sosial itu di sini maksudnya adalah motivasi dia untuk berinteraksi sosial, kebutuhan untuk bergaul, kebutuhan untuk membangun relasi misalnya, kebutuhan untuk sharing, kebutuhan untuk saling tolong menolong gitu. Itu membuat seorang happy atau enggak gitu. Pekerjaan itu macam-macam, biasanya sifatnya yang lebih lebih rigid. Misalnya karakteristik pekerjaannya seperti apa? Cocok nggak misalnya pekerjaan dengan keahlian dia, gitu ya? Atau misalnya sistem reward bisa bikin orang bahagia apa enggak? Reward kalau berdasarkan teorinya Herzberg itu kan ada Herzberg itu punya teori namanya dual hygiene teori. Sebenarnya basically dia teori motivasi ya. Jadi motivasinya dia bilang bahwa reward eksternal itu hanya menjaga satisfaction, hanya menjaga orang supaya enggak kecewa gitu, supaya tidak unsatisfied. Dia orang nggak akan kecewa kalau misalnya reward, gaji, benefit itunya cukup. Tapi belum tentu dia merasa puas. Kalau dia merasa puas, dia butuh reward internal. Contohnya apresiasi, hubungan relasi yang baik, emosi yang baik di tempat kerja, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau dalam pekerjaannya sistem reward itu juga bisa mempengaruhi. Ya, ada job, ada job karakteristik, ada sistem reward, ya kan? Terus apa lagi ya? Sama nih kayak yang di atas, autonomi. Orang kalau yang tadi itu, kenapa orang bisa tiba-tiba pengusaha, ya bukan pengusaha, kerja di kantor, gajinya udah besar, tiba-tiba berhenti jadi pegawai, jadi wirausaha, karena mungkin dia mencari otonomi. Atau juga ada namanya job challenge, job challenge ya, jadi tantangan dalam pekerjaan. Orang resign kadang-kadang udah boring sama pekerjaan. Orang boring itu maksudnya apa yang dikerjain rutin aja gitu, udah nggak ada tantangan baru, udah nggak ada dorongan untuk supaya dia bisa berkembang gitu dan lain-lain. Kayak saya misalnya ngajar di teknik industri dengan ngajar di psikologi itu tantangannya beda. Sebetulnya job challenge-nya lebih tinggi ketika ngajar di psikologi daripada ngajar di TI ya. Kalau ngajar di TI kan saya mau ngomong apa orang akan percaya, mahasiswa percaya aja karena dia nggak belajar psikologi kan sebelum. Dia hanya belajar psikologi industri dan organisasi satu mata kuliah dalam 8 semester gitu. 2 SKS. Ya, saya bilang gini, dia percaya aja. Dia nanya, bahkan kadang-kadang dulu tuh mahasiswa suka ada yang nanya tentang psikologi secara umum, misalnya kayak bipolar tuh apa sih Pak? Atau misalnya kepribadian ganda tuh apa Pak? Alter ego tuh apa? Sampai ada yang kayak gitu kan, pertanyaan kayak gitu ya. Ya itu tantangannya adalah saya harus prepare yang gitu-gitu. Tapi ketika saya jawab apapun, mereka mungkin paling membandingkannya dengan internet kan. Di internet kok nggak gitu ya? Tapi kalau mahasiswa psikologi, kalian ada yang nanya, alter ego itu apa Pak? Saya jawab, kalian akan konfirmasi, nanya lagi di dosen klinis. Alter ego itu apa Pak? Kok beda sih jawabannya sama Pak Ilham? Kan tantangannya lebih besar. Atau kalian mungkin udah pernah belajar di semester sebelumnya. Kalian nanya tentang bipolar, saya jawab begini, kok beda sih waktu saya kuliah
apa namanya, misalnya psikologi abnormal misalnya. Kok beda sih versi bipolarnya Pak Ilham dengan versi bipolarnya Pak Erwin misalnya, gitu kan? Challenge-nya beda, gitu. Maka biasanya orang akan mencari yang challenge lebih bagus, gitu. Makanya orang ada yang pindah kerja bisa jadi challenge-nya dia mencari challenge yang lebih baik. Makanya ada juga kayak istilah gini, millennials katanya dan Gen Z itu cenderung bekerjanya itu nggak bertahan, katanya gitu. Jadi pindah-pindah, selalu merasa tidak puas, katanya gitu. Nah, pertanyaannya tidak puas itu karena apa? Nah, itu kan tidak dijelaskan. Biasanya kalau kita baca atau nonton secara umumnya artikel atau berita, itu nggak dijelaskan secara detail. Tidak puas itu kenapa? Gajinya, challenge-nya, atau apa? Atau bisa juga dari motivasi sosialnya tidak puas itu. Motivasi sosial misalnya hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan, ya kan? Budaya kerja misalnya, budaya kantor itu sendiri. Kita pernah kalau nggak salah belajar di human capital, psikologi manajemen ya, karena PO-nya kita nggak ketemu. Kita ketemu di manajemen, kita pernah bicara tentang budaya kerja. Ya bisa jadi orang nggak happy di tempat kerja itu karena hubungan dengan rekan kerjanya jelek, nggak bisa nggak bisa ada apresiasi misalnya yang tidak dihargai sama rekan kerja, misalnya kayak gitu. Atau rekan kerjanya nggak bisa membedakan mana ini topik profesional dengan mana ini topik pribadi, misalnya. Itu bisa bikin orang nggak happy. Hubungan dengan atasan, dia capek misalnya, atasannya galak banget misalnya, dan lain-lain. Itu bisa bikin orang nggak happy. Dan budaya kerja. Dalam PO itu ada namanya PO fit ya. Pernah saya bahas juga kayaknya. Jadi person, organization, fit. Jadi kalau misalnya budaya, orang mau perform, orang mau happy, budaya dirinya itu harus klop dengan budaya perusahaan. Bukan berarti oh ya beda, udah kita singkirkan, enggak juga gitu. Bisa latih ya, budaya itu bisa diadaptasi. Sama kayak teman-teman masuk Unibi, ada PKKMB, terus ada mentoring kan gitu ya, diakhiri dengan makrab. Itu kan sebetulnya pengenalan budaya kan, supaya terjadi bukan asimilasi ya bahasanya, kayak culture exchange gitu. Ya anak-anak 2018 itu kan beda budayanya sebenarnya dengan anak 2019. Beda gayanya dengan anak 2020. Nah, nanti kan psikologi Unibi sebenarnya udah punya budayanya sendiri. Tapi datang nih anak 2019 dengan gaya mereka. Maka sebetulnya anak 2019 menyerap budayanya psikologi, dan psikologi juga menyerap budayanya anak 2019. Karena gimana-gimana nanti kan anak 2019 mungkin yang jadi senior. Dan seterusnya kan. Anak 2020 kemarin baru masuk, freshman ya. Baru masuk, nah terus akhirnya nanti jadi senior gitu, dan seterusnya. Jadi ada juga budaya. Orang yang nggak sesuai dengan budayanya bisa nggak happy. Sama kayak di kampus. Orang yang nggak bisa beradaptasi dengan budaya cara kerjanya kuliah psikologi S1 atau psikologi Unibi lebih spesifik lagi, bisa nggak happy. Akhirnya performance-nya bisa jelek. Akhirnya malah bisa minta mengundurkan diri dan lain-lain. Gitu. Oke ya, jadi ini faktor-faktor. Kita kasih ubah deh warna fontnya kali ya. Kasih warna hijau. Kelihatan nggak? Jangan hijau deh. Nggak bisa lagi, udahlah. Ini ada warna hijau. Oh bisa nih. Nah, hijau yang tuan dikit. Nah, gitu ya. Ini adalah ciri-cirinya yang biru ya. Ciri-ciri orang tuh kalau misalnya happiness, dia misalnya punya job otonomi, dia punya komitmen, dia satisfied, dia involved, dan dia engage. Apa yang penyebabnya? Itu bisa dari pekerjaan atau dari motivasi sosial, karakteristik, reward system, otonomi, job challenge. Dan motivasi sosial itu hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan, dan budaya kerja.
Jadi benar-benar happiness at work itu komprehensif banget. Kita mau ngambil dari mana gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil satu, ini bisa dipecah banget kan ya. Kamu kalau bikin plan happiness at work, kamu pengen banyak duit, pecah aja satu-satu. Pecah aja satu-satu. Kamu neliti satu, publish job karakteristik kan gitu. Dia dapat duit tuh dari Unibi. Publish reward system, keluar duit udah 2 kali. Ini kalau sekalinya dapat 500.000, 1, 2, 3, 4 dapat 2 juta. Ya. Tambahin 3, berarti 7, wah 3,5 juta, lumayan kan nama-nama beli HP ya. Ya. Nah, terus ini teorinya Fisher. Nah, Fisher ini sebetulnya ada juga nggak bagi si happiness at work jadi beberapa dimensi. Ya kalau kita meneliti happiness at work, kita biasanya pakai alat ukurnya. Kalau saya sih lebih senang pakai Fisher karena teorinya kita pakai teorinya Fisher. Apa aja sih dimensi-dimensinya si happiness at work menurut Fisher? Yang pertama itu adanya dimensinya itu job, effect, engagement. Ya, jadi kalau dalam Fisher itu bukan job engagement aja, tapi job effect engagement. Jadi prosesnya itu lebih mental daripada job engagement. Kalau job engagement kan fisik lah, perilaku ya, tapi ini efeknya engage. Kalau misalnya ada yang ulang tahun misalnya di kantor, dia ikut happy ngucapin ulang tahun. Nggak maksudnya si ini ulang tahun, ya udahlah ribet banget sih harus ngucapin ulang tahun misalnya. Kalau happy dimensinya dia ikut terlibat. Dia punya hubungan yang positif, emosi yang positif dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, gitu ya. Yang kedua itu job satisfaction. Otomatis orang bisa disebut happy kalau misalnya dia ada kepuasan, gitu ya. Jadi kalau misalnya orangnya puas, orang puas belum tentu happy. Tapi kalau menurut Fisher, orang happy otomatis puas karena dimensi ini harus terpenuhi supaya orang bisa disebut happy. Yang ketiga, balik lagi, apalagi nih? Kalau tadi engagement secara afek, yang ketiga itu engagement secara perilaku. Ya, jadi kalau secara psikologisnya, emosionalnya, afeknya secara psikologis dia bisa engage, dia bisa merasa puas, setelah itu dia puas terhadap pekerjaan, setelah itu engage dalam pekerjaan. Dia mau terlibat dalam pekerjaan, dia merasa bahwa ketika melakukan pekerjaan dia termotivasi penuh, fokus penuh gitu. Ya, jadi Fisher bilang bahwa orang bisa dibilang happiness at work, punya happiness at work kalau ada 3 dimensi ini. Ada job effect engagement, job satisfaction, dan job engagement. Gitu ya. Ini tentang happiness at work. Ini bisa banget dihubungin dengan berbagai macam hal. Kita mau bicara apa dengan materi yang sebelumnya? Kita mau bicara work passion. Kita bisa bikin penelitian work passion, pengaruh work passion terhadap happiness at work. Apakah orang yang punya passion itu akan lebih bahagia di tempat kerja? Kalau misalnya oke, iya. Passion apa yang bisa bikin orang lebih bahagia di tempat kerja? Apakah harmonius, apa obsesi? Itu bisa diteliti. Terus juga misalnya, apalagi kita mau bicara OCB misalnya, Organization Citizenship Behavior. Kau bisa bikin penelitian pengaruh happiness at work terhadap OCB. Apakah orang yang engage efeknya, apakah orang satisfaction, yang satisfied maksudnya, yang puas dalam pekerjaannya, dan orang yang engage dalam pekerjaannya itu akan melakukan OCB apa enggak? Itu bisa diteliti. Atau misalnya kita kantor ini ya, agak-agak lebih canggih lagi penelitiannya. Judulnya gini, The Lack of Happiness at Work Towards Counterproductive Work Behavior. Misalnya bisa kayak gitu. Kekurangan happiness at work, atau kita ubah aja unhappiness at work, tidak bahagia di tempat kerja, menimbulkan counterproductive work behavior. Jadi dari beberapa materi yang kita bahas itu kita udah bisa menarik judul penelitian. Gitu, ya.
Nanti bisa kita analisis lagi dari happiness at work. Apa sih yang bikin orang nggak happy? Apakah dari satisfaction-nya, apa dari engagement-nya, gitu kan? Dan lain-lain, gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih materi hari ini bisa memberikan insight, bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Walaupun ini singkat, nggak panjang, tanpa PPT, kita bikin pakai whiteboard virtual. Yang penting sih tujuan saya human capital, jadi inspirasi teman-teman yang berniat untuk melakukan penelitian PIO itu dapat inspirasi variabel. Variabelnya sebenarnya nggak harus terikat apa yang dibahas human capital. Oh ya Pak, saya human capital belajar ini nih. Pas saya mau nyambungin ini dengan ini, boleh. Tapi misalnya kamu, saya lebih suka kalau misalnya, oh ya di luar sana banyak juga yang menarik. Oke, kita coba deh cari yang lain. Nah itu lebih bagus lagi. Jadi kamu cari lagi di luar sana, ada apa, terus diajukan. Karena terinspirasi dari kuliah human capital, itu canggih banget kuliah human capital. Berarti ya sukses banget saya sebagai dosen. Tapi mudah-mudahan kayak gitu. Tapi kalau enggak, silahkan kalian lihat work passion, happiness at work, OCB, counterproductive work behavior, itu bisa jadi inspirasi untuk kalian melakukan penelitian nanti di semester depan, MedPen atau seminar skripsi, dan untuk deskripsi ya. Kita ada beberapa pertemuan lagi, kalau nggak salah 2 atau sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi, mungkin sekitar 2 pertemuan lagi ya. Nanti kita akan bahas satu hal. Kalau nggak salah saya juga masih punya utang pertemuan, jadi nanti mungkin saya akan tapping beberapa. Kalian boleh nonton. Seperti contohnya adalah ada self leadership, gitu kan, itu belum terbahas. Terus apa lagi ya? Saya lupa apa lagi lah. Tapi nanti kita bahas di pertemuan terakhir ya. Oke, untuk minggu depan saya akan memberikan sebuah tugas. Ya, tugasnya ini sedikit merepotkan. Jadi saya nggak minta kalian bikin paper, saya nggak minta kalian bikin sesuatu, saya minta kalian kalian ngisi kuesioner. Jadi saya ada sebuah penelitian, replikasi, silakan diisi nanti kuesionernya. Khusus kelas ini, Human Capital, ini isinya berapa orang? Sekitar 40 orang ya, khusus kelas Human Capital. Saya akan ngasih reward buat yang ngisi, diundi, yang beruntung dapat voucher e-money, GoPay, OVO, atau Dana sebesar 50.000 khusus kelas ini doang. Jadi kalian jangan share bilang ke orang lain, nanti dapat 50.000, enggak. Khusus kelas ini aja. Jadi kalau kelas ini silahkan diisi, saya minta keikhlasannya. Ini tugasnya sifatnya request ya, permintaan. Jadi permintaannya silahkan diisi. Nanti kalau yang isi terus beruntung akan bisa dapat voucher Dana virtual ya, duit virtual. Bisa GoPay, bisa OVO, bisa e-money. Nanti yang beruntung e-money lagi, GoPay, OVO, Dana. Nanti yang beruntung akan dikontak, kamu mau dapatnya via apa dikirimnya ya, gitu. Dari 40 orang ini, 1 orang yang beruntung. Jadi chance-nya berapa tuh? 1 banding 40 ya. 1 banding 40, chance-nya berapa? Sekitar 2,5% ya, kayak zakat. Jadi 2,5%, nggak apa-apa ya. Seikhlasnya diisi. Nanti linknya akan saya share di Google Classroom barengan dengan video ini, gitu ya. Nanti ada video ini dan ini ada link kuesionernya. Jadi silahkan teman-teman isi. Mudah-mudahan teman-teman beruntung. Lumayan kan 50.000 bisa dipakai kalau yang agak kalau nyambung ke psikologi konsumen. Kalau agak hedonis mungkin bisa makan sekali. Kalau yang lebih irit mungkin bisa makan 2-3 kali. Kalau misalnya kalian butuh untuk dipakai naik Gojek jarak dekat ya bisa sampai 5 kali mah. Terima kasih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung tanyain aja. Kalau kalian punya pengalaman di kehidupan sehari-hari tentang happiness at work atau happiness secara umum, boleh. Kalian ingin tanya, kalian ingin diskusi, boleh dipersilahkan ya. Kalian boleh WA, sebetulnya boleh jam berapa aja. Kalau misalnya saya sedang agak paciwe, mungkin saya akan sedikit pending balasnya, tapi akan saya balas. Tapi kalau misalnya saya sedang santai, insya Allah secepatnya akan saya balas ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.